have to stay afloat. Halo semuanya, selamat datang lagi di channel YouTube aku Berkadi. Dan dalam video kali ini aku bakal membahas sebuah smartphone flagship ya dari Huawei, yaitu Huawei Mate 30 Pro. Ini merupakan sebuah smartphone yang bisa dikatakan kontroversial ya di tahun lalu, karena HP ini adalah HP pertama kalinya dari Huawei yang tidak mendapatkan adanya Google Service. Jadi semua orang tahu bahwa Huawei itu di-ban oleh Amerika. Jadi semua perusahaan yang base-nya di Amerika, including Google, itu tidak bisa bekerja sama dengan Huawei. Nah, tapi yang bikin heran ketika tahun lalu HP ini dirilis, walaupun semua orang udah tahu ya HP ini tidak menggunakan Google Services, di mana fitur-fitur penting yang ada di Google seperti contohnya Gmail ataupun aplikasi-aplikasi yang membutuhkan Google Services itu sama sekali tidak bisa digunakan di HP ini. Tetapi HP ini penjualannya masih bisa dikatakan stabil. Nah, kok bisa Huawei Mate 30 Pro ini tidak menggunakan Google Services, tapi banyak orang yang masih tetap mau menggunakan Huawei Mate 30 Pro atau Huawei lainnya yang tidak menggunakan Google Services. Jadi dalam video kali ini kita bakal bahas ya sedikit tentang Huawei Mate 30 Pro dan juga keunggulan-keunggulan yang ditawarkan. Kenapa masih banyak orang yang membeli HP ini, apalagi sekarang secondnya udah lumayan terjangkau ya. Sebagai informasi, HP ini aku beli di harga 7 juta rupiah pas ya. Dan ini dalam keadaan full set, garansi resmi, dan nanti kita bakal cek kondisi kemulusan dan kondisi lainnya. Oke, langsung aja ya, kita bakal unboxing dulu. Ini barang second ya, jadi bukan barang baru. Oke, yang pertama kita mendapatkan unitnya, ini berwarna silver. Kemudian di dalamnya seperti biasa, di sini ada SIM tray ejector dan juga kita dikasih case. Case-nya udah lumayan kucel ya, karena ini emang second, nggak apa-apa. Dan di sini juga ada yang namanya kartu garansi dan juga buku manual. Jadi untuk kondisinya emang full set HP ini ya. Kemudian selanjutnya kita mendapatkan Huawei Supercharge. Jadi outputnya sendiri itu maksimalnya hingga 40 watt. Harusnya cepet banget, karena 40 watt itu bisa dikatakan gede ya walaupun di tahun 2020 ini. Kemudian kita juga mendapatkan kabel ya Type-C kayak gini. Dan satu lagi, yang terakhir kita mendapatkan headset yang sudah terkoneksi dengan USB Type-C seperti ini. Karena memang HP ini sudah tidak mendukung adanya dengan lubang jack. Kita singkirin dulu semuanya, kita bakal fokus ke HP-nya dulu. Nah, ini dia Mate 30 Pro. Kita bakal buka dan aku bakal lihat first impression-nya. Aku pernah pegang HP ini dulu ketika ada launching di sebuah mall ya, dan emang bagus banget. Tapi yang pertama kita bakal bahas dari kemulusan HP ini, karena emang HP ini second. Jadi untuk ukuran second, HP ini bisa dikatakan masih mulus ya, tidak ada dent ataupun lecet yang signifikan, jadi masih oke. Langsung aja kita nyalakan dan aku bakal setting. Nanti akan kita bahas HP ini dari segi fitur dan keunggulannya. Dan ini dia Huawei Mate 30 Pro. Ini udah aku setting semuanya dan udah dipasang GMS juga, dan lumayan ribet ya. Tadi ada sekitar sejam lebih aku cari tahu di mana-mana. Ternyata untuk EMUI yang terbaru yaitu 10.1 sekian, 10.1 ke atas itu sudah tidak bisa menggunakan GMS yang beredar di pasaran saat ini. Jadi tadi aku coba untuk downgrade dan banyak cara lainnya, dan ini sudah bekerja dengan baik, tidak ada pemberitahuan yang terus-menerus ya. Dan juga untuk aplikasi-aplikasi Google sudah bisa digunakan dengan baik di HP ini. Nah, untuk sekarang kita bahas dari segi model dulu. Ini menurut aku pribadi kenapa alasan banyak orang yang suka dengan HP ini, karena HP ini sudah mendukung adanya waterfall display. Banyak orang yang suka banget dengan fitur seperti ini, layar lengkung yang tajam dan juga sangat menyamping ya, jadi terlihat futuristik dan juga terlihat premium.
Tapi ada sebagian orang yang nggak suka lah dengan fitur seperti ini karena sesekali ini bisa mengganggu penggunaan accidental touch. Tapi tidak masalah untuk penggunaan tadi ya, selama beberapa menit aku tidak mendapatkan adanya accidental touch yang berlebihan. Masih sangat nyaman dipakai dan layaknya seperti HP-HP pada umumnya. Nah, dari layarnya sendiri dia beresolusi Full HD. Ya, penurunan dari Mate 20 Pro. Tapi dari segi kualitas layarnya ini aku bisa katakan bagus banget, dan bahkan aku bisa compare dengan HP flagship sekelas Samsung ya, karena ini emang layarnya bagus banget, color akurasinya juga cakep. Pokoknya dari segi layar ini emang kualitas flagship. Dia menggunakan layar sebesar 6,55 inci dan refresh rate-nya masih 60 Hz. It's okay lah ya. Kemudian dari segi layarnya juga kayak gini ya, di atasnya masih ada notch-nya karena di sini dibekali dengan adanya sensor Face ID dan juga ada touch sensor dan juga ada satu kamera selfie. Jadi kalau aku pribadi dengan notch yang gede kayak gini tapi dengan banyak fitur yang udah dibenamkan sih ya nggak masalah. Nah, dari modelnya sendiri HP ini kotak ya, hampir mirip dengan Samsung Galaxy Note series, tapi nggak tahu kenapa lebih cakep HP ini karena kalau Note 10 series tuh kotaknya emang yang bener-bener kotak sampai yang sampingnya tuh tajam banget, nggak ada lengkungan sama sekali. Tapi untuk Mate 30 Pro ini dia kotak tapi untuk samping-sampingnya masih enak untuk dilihat kayak gini. Tapi ya ini selera kalian masing-masing. Dan untuk proteksinya dia menggunakan Corning Gorilla Glass 6, jadi ya udah standar flagship. Dan untuk belakangnya ini menggunakan proteksi yang sama yaitu Corning Gorilla Glass 6. Dan untuk modelnya sendiri ini bisa dikatakan kalau kamu pegang HP ini di tempat umum, HP ini stand from the curb, dalam artian pasti beda ya dari yang lain. Ketika ada orang yang tahu dengan HP ini pasti udah langsung notice, oh itu HP Mate 30 Pro. Inilah yang dikatakan Huawei agar menciptakan sebuah karakteristik dari sebuah Mate series. Nah, untuk tombol-tombolnya ini tombolnya super duper ngirit ya, karena di sini cuma ada tombol power button. Untuk tombol up and down-nya ini udah diganti dengan adanya tab seperti ini. Untuk aku pribadi aku lebih nyaman pakai tombol fisik sih, cuma ya namanya inovasi kita harus coba untuk beradaptasi. Kemudian di bagian samping ini ada lubang chargernya Type C dan ini ada speaker grill. Untuk speakernya sendiri ini hanya mono speaker, tapi setelah aku coba tadi ternyata seperti yang banyak orang bicarakan di forum, di bagian samping ini juga seperti getar dan bisa dikatakan menyalurkan suara ya. Jadi walaupun ini adalah mono speaker bukan stereo, tapi kalau kita dengarkan ini rasanya kayak stereo speaker. Kita langsung coba aja ya, dengerin musik. Jadi dari segi kualitas suara ini emang bagus banget ya, udah setara flagship. Dan tadi alasan aku kenapa membolak-balikan HP seperti ini bertujuan agar kalian bisa menangkap apa yang udah aku bahas tadi sebelumnya ya, bahwa di bagian sini walaupun ini tidak ada dual stereo speakernya, tapi di bagian sini ini getar ya, dan bisa dikatakan mengeluarkan suara walaupun tidak terlalu terdengar. Jadi kalian harusnya bisa notice ketika aku balikan ke depan kayak gini suaranya lebih pelan, dan ketika aku balikan ke belakang ini suaranya lebih bulat, lebih enak dan lebih keras. Itu yang bagus dari HP ini. Tapi kalau misal untuk suruh memilih ya pasti lebih memilih dengan adanya dual stereo speaker.
Nah, oke, kemudian dari segi spesifikasinya, HP ini dia menggunakan prosesor dari Huawei sendiri yaitu Kirin 990, dan setelah experience tadi ya, ini HP kenceng banget, bahkan lebih kenceng dari Samsung Galaxy Note 10 Plus yang aku punya. Kemudian dari RAM-nya sendiri dia menggunakan RAM 8GB, dan untuk internalnya menggunakan internal sebesar 256GB. Nah, untuk selling point dari HP ini ada di bagian kameranya. Ya, kita tahu Huawei itu selalu didingam nih di bagian kamera. Dan HP ini udah dibekali dengan 3 kamera masing-masing beresolusi 40 megapiksel. Itu untuk lensa wide-nya, kemudian untuk lensa ultrawide-nya juga 40 megapiksel, dan untuk telefotonya hanya 8 megapiksel. Dan satu lagi, ini juga dibekali dengan adanya touch sensor. Jadi untuk modul kameranya ada 3 dan 1 touch sensor. Jadi kelihatannya ini ada 4 modul kamera ya. Itu dari atas kertasnya. Untuk reliefnya mungkin besok aku bahas di video reviewnya ya, untuk hasil gambar dari HP ini, hasil gambar dan juga video. Kemudian oh ya, tadi aku belum jelasin bahwa HP ini menggunakan baterai sebesar 4500 mAh. Itu kalau di tahun 2020 standar ya, tapi di tahun lalu ya masih lumayan gede. Dan untuk chargernya ini cepet banget ya, ini hanya membutuhkan waktu kurang dari sejam. Tadi sebelum aku nyalain itu sekitar hanya 50 sekian menit ya, dari 0 hingga 100%, karena sudah mendukung dengan adanya Huawei Supercharge. Setelah tadi aku coba bermain ya hingga sejaman ya, ini surprisingly emang hemat banget baterainya, karena chip ini, chip dari Huawei Kirin 990, menggunakan 7 nanometer digabungkan dengan EMUI. Jadi gabungan antara keduanya itu membuat HP ini mempunyai efisiensi daya yang sangat bagus. Jadi dari semua hal yang udah aku jelasin tadi, worth it nggak sih beli HP ini di tahun 2020 dengan keadaan tanpa Google? 7 juta lagi, itu lumayan gede loh untuk harga second ya, apalagi dengan tanpa proteksi Google. Kalau aku pribadi sih, untuk kalian yang emang suka dengan fitur-fitur Huawei dan kalian ingin merasakan yang namanya flagship, real flagship dan tampil beda, ini cocok banget kalian beli. Harganya 7 juta untuk ukuran flagship yang dulu harganya ini sampai 13 jutaan, itu udah turun banget. Jadi menurut aku pribadi ini worth it dibeli, apalagi dengan semua fitur yang diberikan oleh Huawei. Oke, mungkin itu ya, sekian pembahasan singkat dari HP ini. Untuk kalian yang mempunyai opini ataupun pertanyaan, kalian bisa langsung aja drop di kolom komentar. Sekian dari aku, terima kasih buat kalian yang udah nonton, dan kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya. Bye-bye.